Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Kak Sarah. Kita akan membahas mengenai hidrokarbon pada bagian 2 mengenai isomer, reaksi hidrokarbon dan sifat fisika. Isomer itu terbagi dua, ada yang dinamakan isomer struktur dan isomer geometri. Nah, isomer struktur ini ada isomer rangka dan isomer posisi, sedangkan isomer geometri ada cis dan trans. Selanjutnya reaksi-reaksi pada hidrokarbon, yaitu yang pertama reaksi oksidasi, reaksi substitusi, reaksi eliminasi, dan reaksi adisi. Sedangkan sifat fisika yang akan dibahas pada hidrokarbon yaitu mengenai titik didih dan titik leleh, wujud, serta kelarutan dari hidrokarbon tersebut. Yang pertama, isomer. Apa itu isomer? Isomer merupakan senyawa hidrokarbon yang mempunyai rumus molekul yang sama, tetapi struktur berbeda. Nah, untuk isomer struktur itu ada dua, isomer rangka dan isomer posisi. Kalau isomer rangka itu rumus molekulnya sama namun kerangkanya berbeda. Contohnya seperti C4H10. Nah, C4H10 strukturnya untuk N-butana seperti ini, rantainya lurus. Nah, sedangkan C4H10 bisa bentuk rantainya bercabang. Nah, jika rantainya bercabang dinamakan 2-metil propana. Ini cabang metilnya. Nah, selanjutnya untuk isomer posisi di sini contohnya antara butena dan butuna. Nah, butena itu C4H8. Di sini posisi ikatan rangkapnya yang berbeda. Nah, di sini yang pertama 1 butena, posisi ikatan rangkapnya di nomor 1. Kalau kita kasih nomor, posisi ikatan rangkapnya di nomor 1. Nah, untuk 2 butena, posisi ikatan rangkapnya di nomor 2. Nomor 1, nomor 2, nomor 3, dan nomor 4. Posisi ikatan rangkapnya di C nomor 2. Nah, untuk contoh butuna, ini merupakan alkuna. Nah, untuk 1 butuna juga seperti itu. Posisi ikatan rangkapnya di nomor 1. Nah, untuk 2 butuna, posisi ikatan rangkapnya berada pada nomor 2. Nah, selanjutnya isomer geometri. Nah, isomer geometri itu rumus molekulnya sama, tetapi strukturnya berbeda. Nah, khusus untuk isomer geometri hanya pada senyawa alkena dan alkuna. Nah, contohnya di sini trans 2 butena. Kenapa dikatakan trans? Karena antara cabang metilnya ini saling berlawanan. Nah, sedangkan untuk cis dia cabang metilnya samping-sampingan. Nah, itu beda antara cis dan trans. Trans itu cabang metilnya berseberangan. Untuk cis cabang metilnya sejajar. Nah, kita masuk reaksi pada senyawa hidrokarbon. Yang pertama reaksi oksidasi. Apa itu reaksi oksidasi? Merupakan reaksi pembakaran senyawa karbon dengan oksigen. Jadi selalu menggunakan oksigen, dia akan menghasilkan CO2 dan H2O. Nah, contohnya seperti apa? Contohnya pada metana. Metana dibakar dengan oksigen, dia akan menghasilkan CO2 dan H2O. Nah, begitu juga untuk
C2H4 akan menghasilkan CO2 dan H2O juga. Nah, yang kedua ada reaksi substitusi. Nah, reaksi substitusi merupakan reaksi pergantian gugus atom suatu senyawa dengan gugus atom lain. Nah, contohnya ini metana. Metana direaksikan dengan gugus atom lain. Gugus atom lain di sini Br atau brom. Nah, metana ini direaksikan dengan brom. Nah, brom, salah satu brom akan bereaksi dengan H pada metana. Nah, akan membentuk bromo, metana, dan asam bromida. Ini disebut dengan asam bromida. Nah, yang ketiga ada reaksi eliminasi. Nah, untuk reaksi eliminasi merupakan pembentukan ikatan rangkap dari ikatan tunggal yang awalnya merupakan ikatan tunggal. Ini merupakan etanol, memiliki ikatan tunggal. Nah, dia diberi katalis. Ini H2SO4 pekat. Ini merupakan katalis. Nah, akan membentuk yang namanya etena. Etena ini dia merupakan suatu alkena, rangkap dua dan ada air, uap air. Nah, selanjutnya reaksi adisi. Reaksi adisi ini reaksi pemutusan ikatan rangkap menjadi ikatan tunggal. Jadi kebalikan dari reaksi eliminasi. Nah, terjadi hanya pada alkena dan alkuna. Nah, zat yang bereaksi pada reaksi adisi itu ada hidrogen, ada halogen, dan asam halida. Nah, khusus untuk asam halida itu berlaku yang namanya aturan Markovnikov. Nah, apa itu aturan Markovnikov? Aturan Markovnikov itu mengatakan bahwa atom H dari asam halida akan diikat oleh atom C berikatan rangkap yang memiliki H terbanyak. Nah, contohnya seperti ini. 2-metil propenal. Ini golongan alkena. Dia akan bereaksi dengan asam halida. Di sini Hi. Nah, H dari asam halida akan diikat oleh atom C yang berikatan rangkap memiliki H terbanyak. Berarti H yang ini akan berikatan dengan C yang memiliki H terbanyak, yaitu CH2, sedangkan I di sini akan berikatan dengan C pada ikatan rangkap yang kekurangan H, sehingga dihasilkan reaksi 2-iodo 2-metil propana. Bentuk strukturnya seperti ini. Nah, untuk sifat fisika senyawa karbon, untuk alkana, alkena, dan alkuna itu hampir sama. Semakin panjang rantai karbon alkana, itu titik didih dan titik lelehnya semakin tinggi. Begitu juga untuk alkena dan alkuna, titik didih dan titik lelehnya juga tinggi. Nah, semakin panjang rantai karbonnya. Nah, untuk wujud senyawa alkana, alkena, dan alkuna itu pada suhu kamar hampir sama. Untuk C-nya 2 sampai C4 berwujud gas, C5 sampai C17 wujudnya cair, sedangkan C17 besar dari C17 wujudnya padat. Nah, untuk kelarutan juga seperti itu, dia sama-sama bersifat non-polar, tidak dapat larut dalam air. Nah, dapat larut dalam pelarut tertentu. Pelarut tertentu seperti etanol, benzen, dan dietil eter. Kalau ini benzen, eter, dan CCl4.
Nah, terima kasih. Sekian pembahasan mengenai hidrokarbon, tentang isomer, reaksi, dan sifat fisika. Kakak akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.